أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu naik di mimbar, lalu terdengar oleh para sahabat ketika beliau naik di atas mimbar, di tangga yang pertama Nabi mengucapkan kalimat amin. Di tangga yang kedua, sahabat pun mendengarkan Nabi mengucapkan kalimat amin. Dan seterusnya di tangga yang ketiga, Nabi pun mengucapkan kalimat amin. Setelah turun dari mimbar, para sahabat yang mendengarkan kalimat aminnya Rasulullah SAW ini penasaran, terheran-heran juga. Lantas bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, ketika engkau naik ke mimbar, di tangga yang pertama, tangga yang kedua, tangga yang ketiga, kami para sahabatmu di bawah ini mendengarkan satu ucapan kalimat amin di setiap tangga tersebut. Sementara kami tidak ada seorang pun di bawah ini yang berdoa, ya Rasulullah. Mengapa engkau mengucapkan kalimat amin?" Jamaah sufi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya ketika saya hendak naik ke mimbar, pada waktu itu pula turunlah malaikat Jibril. Dan ketika malaikat Jibril itu turun, saya mendengarkan keluar kalimatnya, beberapa kalimat lantunan doa. Itulah yang menyebabkan saya mengaminkan. Secara logika, kalau malaikat Jibril, pimpinan seluruh para malaikat yang ada di langit, yang berdoa, sementara yang mengaminkan itu adalah pimpinan para nabi dan rasul, kira-kira doa tersebut diijabah atau tidak? Pasti jawabannya sangat makbul. Pasti diterima doa tersebut. Bagaimana tidak? Pimpinan malaikat Jibril yang berdoa, pimpinan nabi dan rasul di bumi ini yang mengaminkan, pasti doa ini makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, doa apa gerangan yang engkau aminkan? Doa apa yang gerangan diucapkan malaikat Jibril lantas engkau mengaminkan?" Sahabat ini yakin betul, Pak, bahwa doa ini pasti sangat luar biasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya naik di atas tangga mimbar yang pertama, saya mendengarkan lantunan kalimat doanya malaikat Jibril berkata, "Ya Allah, ya Rabb, celakalah, hinakanlah orang yang dipertemukan dengan Ramadan, lantas dia tidak mendapati dirinya diampuni oleh Allah." Nabi mendengarkan kalimat itu, Nabi mengatakan amin. Mendengarkan doa tersebut, pastilah sahabat akan gentar dan gemetar, khawatir kalau mereka ini adalah salah satu di antara doa yang tersebut. Ya Allah, hinakan, celakakanlah orang yang dipertemukan dengan Ramadan, lantas dia tidak diampuni seluruh dosa-dosanya. Sahabat, Pak, yang tidak perlu lagi kita pertanyakan keimanannya, masih gentar, masih rasa khawatir kalau doa itu ditujukan kepada mereka. Nah, bagaimana kondisi kita, Pak? Bagaimana dengan kita? Apakah mendengar doa ini hati ini tidak gemetar, perasaan ini tidak khawatir, Pak? Kalau jangan sampai doa itu
ditujukan kepada kita. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut tidak mengarah kepada kita. Tapi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat memang celaka, sangat hina kalau ada orang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, lantas dia tidak mendapati dirinya diampuni dosanya oleh Allah. Sangat hina, sangat celaka orang yang tersebut. Bagaimana tidak jamaah dimuliakan Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu bahwa beliau adalah nabi, salah satu nabi yang mahsum, dihindarkan dari perbuatan noda dan dosa. Tapi ketika mendengarkan Ramadan akan datang, Nabi adalah orang yang paling pertama bergembira akan datangnya Ramadan. Sampai-sampai 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, Nabi sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, Nabi sudah bergembira. Saking gembiranya Nabi berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna fi Ramadan, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Itu Nabi Pak yang tidak punya dosa dan noda, sudah dijamin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa Nabi bersungguh-sungguh atau bahkan senang akan datangnya bulan suci Ramadan? Pastilah kita manusia yang hina ini, yang manusia punya noda dan dosa, harusnya kita yang paling bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ternyata di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala buka seluas-luasnya pintu taubatnya. Di dalam bulan suci Ramadan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bersungguh-sungguh beribadah di malam harinya dengan penuh harap, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh noda dan dosanya. Lalu di lain kesempatan Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan penuh harap, maksudnya di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita beribadah dengan qiyamul lail, tarawih, tahajud dan seterusnya. Di siang harinya kita menahan lapar dan dahaga berpuasa dengan keimanan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, pasti orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ada orang ketika dia bertemu dengan Ramadan tidak diampuni dosanya? Banyak. Jangan kita beranggapan bahwa orang yang tidak diampuni dosanya di bulan suci Ramadan, orang yang tidak salat tarawih, orang yang tidak salat tahajud. Jangan kita beranggapan bahwa orang yang tidak diampuni dosanya adalah orang yang tidak berpuasa di siang harinya. Tunggu dulu. Bisa jadi Pak, kita yang sedang berpuasa di siang harinya, bisa jadi kita yang sedang qiyamul lail, tahajud, tarawih, atau mungkin disempurnakan dengan zikrullah dan membaca Al-Quran, bisa jadi kita salah satu di antara orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya, karena terkadang kita beribadah kepada Allah ada unsur-unsur lainnya, bukan sepenuhnya lillahi ta'ala. Hati-hati Pak, jangan sampai kita mencemooh saudara-saudara kita yang tidak pernah kelihatan salat tarawih, tidak pernah kelihatan qiyamul lail, tahajud, yang bahkan kelihatan tidak pernah puasa, kita cap dia adalah orang yang penuh dosa. Hati-hati, jangan sampai kita yang ahli sujud ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam manusia yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan kita sombongkan ibadah yang kita lakukan. Sebab dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, jangankan masuk ke dalam surga, bahkan mencium bau surga tidak didapati orang-orang yang ada sebesar biji sahra kesombongan dalam hatinya.
Hati-hati Pak, jangan sampai kita banyak sujud lantas muncul kesombongan. Sayalah orang yang paling banyak sujudku di hadapan Allah. Muncul kesombongan. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ini Allah memanggil kita Pak. Luar biasanya Allah. Kita mempunyai salah kepada Allah, kita yang bermaksiat kepada Allah, kita yang berdosa kepada Allah, sementara Allah yang langsung memanggil kita. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dengan ucapan kasih sayang. Wahai hambaku, wasari'u, bersegeralah akan ampunanku, kata Allah. Tapi terkadang Allah sudah berteriak memanggil kita untuk memenuhi ampunan Allah. Terkadang kita tidak mau, enggan, angkuh untuk menerima ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat Jibril di dalam doanya, celakalah, hinakanlah orang yang mendapati dirinya dipertemukan dengan Ramadan, akan tetapi tidak mendapati dirinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengaminkan, amin, pasti dikabul. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi beranjak ke tangga yang kedua, Malaikatul Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat ngeri. Kata malaikat Jibril, ya Allah, celakalah, hinakanlah anak yang mendapati masih ada orang tuanya, akan tetapi kedua orang tuanya itu tidak mengantarkan dirinya untuk masuk ke surganya Allah. Ini yang ngeri Pak. Banyak di antara kita Pak, asyik bahkan mengejar-ngejar surga di luar sana, baik di masjid maupun di tempat-tempat lain. Kita asyik mengejar surga yang ada di luar, sementara surga yang ada di dalam rumah kita, kita lupakan, kita terlantarkan, kita sepelekan. Jadi hati-hati Pak, sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita yang asyik menikmati ibadah, justru di sisi lain kita akan dijerumuskan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Ternyata kita menyepelekan surga yang sudah Allah kirimkan di dalam rumah kita, yaitu kedua orang tua kita. Tidak jarang kita dengar ada orang yang bagus ibadahnya, ilmu agamanya tinggi, tapi terkadang biasa ketika dia di dalam rumahnya, dia tidak merawat, tidak memperhatikan, bahkan tidak berbakti, karena mungkin merasa tinggi ilmunya. Sampai-sampai terkadang kalau ditegur oleh orang tuanya, seakan-akan enggan untuk, atau bahkan dia melawan kalimat atau nasihat daripada orang tuanya. Hati-hati Pak. Kata Rasulullah SAW, ridha Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua kita, terkhusus kepada ibu kita. Hati-hati Pak, hati-hati Bu. Kalau masih ada orang tua kita, jaga dia, pelihara dia, berbakti. Penyesalan akan datang ketika kita belum memperhatikan, ketika kita belum berbakti kepada keduanya, lantas Allah Subhanahu wa taala telah menjemput nyawanya. Satu ketika ada seorang anak bertanya kepada seorang ibu, wahai ibu, rasa sakit apa? Apakah ada rasa sakit yang sangat tinggi engkau rasakan dibandingkan dengan ketika engkau melahirkan anak? Anak ini bertanya, Bu, wahai ibu, adakah rasa sakit di atas rasa sakit ketika engkau melahirkan seorang anak? Wah, luar biasa itu Pak, kalau ibu-ibu melahirkan, bersimbah darah, menetes air matanya, keluar keringatnya, bahkan di sebelah kakinya di dalam kubur, di sebelah kakinya di dunia. Tidak jarang ada ibu-ibu melahirkan anaknya bertaruh nyawa, keluar anaknya dia pergi ke rahmatullah. Besar, sakit sekali itu Pak. Makanya anak ini bertanya, wahai ibu, adakah hal yang sangat sakit dibandingkan engkau melahirkan anak?
Apa kata ibu itu? Wahai anak, hal yang membuat saya sakit daripada sakitnya saya melahirkan adalah ketika anak yang saya lahirkan itu membentak saya. Hati-hati Pak. Saya ulangi lagi. Kata ibu itu bahwa tidak ada yang sangat tinggi sakitnya di atas daripada sakitnya saya melahirkan seorang anak. Ialah ketika anak yang saya lahirkan tersebut yang membentak saya. Makanya sebentar subuh ini selesai ceramah, kalau masih ada orang tuanya, pulang segera, rangkul dia, peluk dia. Bisa jadi itu adalah pelukan terakhir untuk kita. Sangat menyesal Pak. Kita belum sempat memeluk orang tua kita. Orang tua kita sudah diantar ke kuburan. Pasti kita akan menyesal. Yang ada kita cuman bisa memeluk batu nisan. Yang ada cuman kita bisa memeluk pusara kuburan orang tua kita. Yang orang tuanya yang jauh, segera nelpon, tanyakan kabar, minta ridha, minta maaf, minta ampunan, minta keikhlasan. Kalau dalam kehidupan kita mulai dikandungnya sampai kita besar. Karena zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang biasa ada seorang anak ketika dia sudah sukses, terkadang dia melupakan orang yang berada di balik kesuksesannya. Padahal orang tua kita tidak mengharapkan harta kekayaan kita. Padahal orang tua kita tidak mengharapkan pangkat dan jabatan kita. Apa yang diharapkan orang tua kita? Hanya sekedar perhatian. Tenang hatinya orang tua Pak. Kalau kita sudah jauh, tenang itu orang tua kalau kita sesekali menelpon. Tidak ada kebahagiaan di atas kebahagiaan ketika seorang anak menyapa orang tuanya. Itulah kebahagiaan tersendiri untuk orang tua. Sekali lagi, kita yang masih ada orang tua, segera pulang dari tempat ini, kita peluk orang tua kita. Kalau jangan sampai kita asyik mengejar surganya Allah di luar sana, ternyata kita menyepelekan, bahkan kita tidak memperhatikan surga yang sangat dekat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyandingkan penyembahan Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hampir rata-rata di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ketika Allah memerintahkan kita menyembah Allah, setelah ayatnya itu Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini apa artinya Pak? Saking tingginya berbuat baik kepada kedua orang tua, sampai-sampai Allah sandingkan perintah itu dengan perintah menyembah kepada Allah. Apa artinya? Apa hikmahnya? Percuma kita menyembah Allah, percuma banyak amal ibadah kepada Allah, tapi kalau kita sepelekan, kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, percuma. Selanjutnya zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, celakalah, hinakanlah ya Allah orang yang masih ada orang tuanya, tetapi dia tidak mampu meraih surga kepadanya. Maka Nabi mengatakan amin, dikabul. Doa yang ketiga ketika Nabi naik di atas tangga yang ketiga, malaikat Jibril pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun banyak yang kita tinggalkan. Apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, ya Rabb, celakalah, hinakanlah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mendengarkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, lantas dia tidak bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun dengan kaget, saking kagetnya pun juga Nabi terkadang pada waktu itu ragu-ragu untuk mengaminkan, tetapi itu adalah doa malaikat Jibril. Nabi pun mengaminkan walaupun dengan berat hati. Amin. Ini yang banyak terjadi Pak. Ketika kita mendengarkan
nama Rasul sallallahu alaihi wasallam diucapkan minimal kita bersalawat Allahumma salli alaihi, keselamatan kepadamu ya Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam hadisnya Nabi mengatakan, barang siapa yang mendengarkan namaku lantas dia tidak bersalawat satu kali kepadaku, maka dia adalah orang kikirnya orang kikir. Dan kita tahu Pak, orang kikirnya orang kikir itu tempatnya bukan di surga, tetapi melainkan di neraka. Apa beratnya kita bersalawat kepada Nabi? Nah, sementara salawat kepada Nabi itu untuk kita juga Pak. Kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan salawatnya kepadanya 100 kali. Jangan dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. 3 golongan manusia yang didoakan oleh malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti 3 golongan ini akan dikabulkan doanya malaikat Jibril. Waspadalah, berhati-hatilah kalau jangan sampai 3 doa itu, 3 golongan itu kita termasuk salah satu doa daripada malaikat Jibril. Kalaupun memang ada Pak, ada indikasi kita salah satunya, bersegeralah introspeksi diri. Pertama, kalau belum sempat kita beristighfar di beberapa Ramadan sebelumnya ini, beberapa akhir terakhir ini, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan sampai kita asyik menikmati puasa Ramadan kita. Khawatir kita asyik menikmati qiyamul lail sementara kita belum beristighfar kepada Allah. Hati-hati, kata malaikat Jibril, bisa jadi kita salah satu orang yang tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, kalau masih ada orang tua kita, segeralah pelihara, berbakti. Jangan sampai kita menyepelekan surga yang ada, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyaklah bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengirimkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak pengorbanannya kepada kita. Harta, waktu, bahkan nyawa taruhan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan risalah ilahi, risalah agama dinul Islam ini kepada pangkuan kita. Banyak jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalah susahnya kita bersyukur kepada Nabi dengan memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Toh itu salawat itu akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.